Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami sesuatu yang benar-benar fundamental buat keberadaan kita semua. Kita akan membahas tanggung jawab kita terhadap alam, tapi lewat lensa teks-teks kuno yang luar biasa. Siapkan diri kalian karena ini bukan cuma soal teori, tapi sesuatu yang bakal menantang cara kita berinteraksi dengan lingkungan setiap harinya. Langsung aja kita mulai ya. Oke, untuk agendanya kita punya 5 poin utama, mulai dari keagungan ciptaan Sang Pencipta, lalu mandat utama umat manusia, realitas pahit kerusakan alam, langkah nyata menjaga bumi, dan terakhir, refleksi dan tugas bersama. Jadi kita akan bergerak dari konsep filosofis yang megah sampai ke aksi konkret di zaman modern ini. Nah, kita masuk ke bagian pertama, keagungan ciptaan Sang Pencipta. Coba perhatikan baik-baik pertanyaan ini. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Pertanyaan dari kitab Ayub ini sukses banget bikin kita merendahkan. Bayangkan, ini menggambarkan betapa luas dan rumitnya desain alam semesta jauh sebelum manusia pertama kali menginjakkan kaki di bumi. Ini bukan sekedar tentang penciptaan fisik, tapi tentang sebuah harmoni luar biasa kompleks yang sudah berjalan sempurna tanpa campur tangan kita sama sekali. Terus, kalau kita lanjut melihat kitab Mazmur 104, pemahaman kita makin diperdalam nih. Di situ dikatakan kalau setiap makhluk hidup itu nggak cuma diciptakan, tapi benar-benar ditopang oleh nafas kehidupan dari Sang Pencipta. Alam itu bukan sekedar mesin raksasa yang dinyalakan, lalu ditinggal pergi begitu saja. Sama sekali enggak. Alam adalah ekosistem hidup yang terus-menerus dialiri kehidupan dalam harmoni yang sangat rapuh, namun sempurna. Dari semua keagungan tadi muncul satu kata kunci yang sangat penting, tanggung jawab. Rasa kagum kita pas melihat keindahan alam itu sebenarnya nggak cukup kalau cuma berhenti di situ saja. Kekaguman itu harus berubah jadi kewajiban moral yang aktif. Artinya, kita dipanggil untuk sungguh-sungguh menjaga, melindungi, dan merawat harmoni yang sudah dirancang sedemikian rupa tadi. Ingat, kita ini bukan cuma penonton loh di bumi ini. Lanjut ke bagian kedua, mandat utama umat manusia. Ini yang menurut saya paling menarik. Coba kita bandingkan instruksi awal manusia di kitab Kejadian, yaitu untuk mengusahakan dan memelihara bumi, dengan realitas tragis yang kita lihat sekarang. Kata memelihara itu maknanya kuat banget, ibarat penjaga yang merawat sesuatu yang super berharga. Tapi pas kita melihat keluar jendela saat ini, perbedaannya benar-benar mencolok kan? Instruksinya adalah melindungi, tapi realitas lingkungan di sekitar kita seringkali justru kebalikannya. Yang membawa kita ke bagian ketiga, realitas pahit kerusakan alam. Kita semua tahu ini bukan sekedar teori. Polusi udara dan air yang makin mencekik, hutan-hutan yang dibabat habis pada hari itu paru-paru dunia kita, keanekaragaman hayati yang hilang secara permanen, sampai perubahan iklim ekstrim. Ini semua krisis yang benar-benar nyata. Realitas ini jadi bukti pahit seberapa jauh kita sudah melenceng dari tugas awal untuk memelihara ciptaan yang ditopang nafas kehidupan tadi. Tapi tenang, kita nggak akan berhenti di kabar buruk. Masuk ke bagian keempat, langkah nyata menjaga bumi. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita menjembatani jurang antara desain penciptaan yang megah tadi dengan kondisi bumi kita yang lagi sakit ini? Jawabannya adalah dengan mengubah tanggung jawab abstrak jadi tindakan konkret sehari-hari. Pertama, kita harus berani mengakui kalau alam ini rusak dan kita punya andil di dalamnya. Kedua, mulai ubah kebiasaan konsumsi harian kita. Hal simpel kok, kayak mengurangi plastik, hemat listrik, atau mengelola sampah dengan benar. Dan ketiga, kita bisa mulai aktif ikut kegiatan konservasi di lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Itulah wujud nyata dari kata memelihara. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, refleksi dan tugas bersama. Sekarang saya mau Anda benar-benar meresapi pertanyaan ini. Melihat luar biasanya ciptaan tadi dan seberapa parah kerusakannya saat ini, apa sih peran pribadi Anda dalam memulihkan keseimbangan ini? Jangan cuma dihafal ya materinya, coba pikirkan jejak ekologis Anda sendiri. Mungkin keseimbangan alam semesta itu diatur oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari kita. Tapi kebersihan sungai di dekat rumah Anda atau seberapa banyak sampah plastik yang Anda hasilkan hari ini, itu semua 100% ada di bawah kendali Anda. Sebagai penutup sesi penjelasan kita, ini waktunya bertindak. Tugas Anda adalah merincikan sikap pribadi Anda terhadap lingkungan dan tolong catat minimal 3 tindakan spesifik yang sudah Anda lakukan atau komitmen yang akan segera Anda ambil untuk menjaga alam sekitar.
Mandat untuk menjaga bumi itu bukan sekedar sejarah kuno loh, itu panggilan yang terus berlaku sampai detik ini juga. Masa depan dari lingkungan yang luar biasa ini secara harfiah ada di tangan Anda. Jadi, ayo mulai bergerak dari sekarang. Terima kasih sudah bergabung bersama saya dan selamat merumuskan langkah nyata Anda.